bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Koordinator Tim Penanganan PMK Wiku Adhisa Smito menyampaikan, pemerintah melakukan pembatasan dan pengetatan lalu lintas ternak antar daerah zona merah dan zona hijau pada virus PMK, serta mengimbau kepada otoritas di provinsi dan kabupaten dan kota yang berstatus zona hijau agar segera membentuk Satgas sebagai langkah mencegah penularan penyakit mulut dan kuku. Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Penyakit Kuku dan Mulut mengingatkan perlunya mencegah penyebaran PMK dengan melakukan pembatasan dan pengetahuan lalu lintas ternak antar daerah zona merah dan zona hijau. Koordinator Tim Penanganan PMK Wiku Adhisa Smito mengatakan bahwa perlunya pengetatan tersebut mengingat adanya penambahan penyebaran di 24 wilayah yang sudah terinfeksi wabah PMK pada hewan ternak. Berdasarkan data yang telah dihimpun pertanggal 10 Agustus 2022 dari 37 provinsi, kasus PMK telah teridentifikasi di 24 provinsi. Baru-baru ini terjadi penambahan kasus di Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, di mana dua provinsi tersebut telah lebih dahulu tertular PMK. Penambahan kasus juga ditemukan di Sulawesi Barat yang berbatasan dengan Sulawesi Selatan sebagai provinsi yang terlebih dahulu tertular PMK. Melihat dari kondisi tersebut, penambahan ini akan dapat terus terjadi jika pembatasan dan pengetatan lalu lintas antar daerah zona merah dan hijau tidak diterapkan secara tepat. Wiku juga mengimbau kepada otoritas di provinsi dan kabupaten atau kota yang berstatus zona hijau untuk segera membentuk Satgas sebagai langkah mencegah penularan penyakit mulut dan kuku serta mencegah wilayahnya dari wilayah yang berstatus zona merah. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan penyebaran adalah dengan terus menggencarkan vaksinasi yang diprioritaskan pada ternak sehat yang berada di zona merah dengan populasi ternak besar serta angka kasus tinggi. Wiku juga menambahkan bahwa pemerintah juga memberikan obat-obatan dan vitamin untuk mengobati gejala klinis yang tampak serta meningkatkan imunitas dan stamina hewan ternak. Pemerintah melalui Satgas Nasional Penanganan PMK juga menghimbau kepada otoritas di provinsi dan kabupaten kota yang berstatus zona hijau untuk melakukan pengawasan yang ketat pada lalu lintas hewan ternak dan produk segar hewan agar wilayahnya terjaga dari penularan PMK dari wilayah merah. Bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota yang wilayahnya termasuk zona hijau, untuk segera membentuk Satgas sebagai langkah mencegah penularan penyakit di daerah hijau. Dewan Air Dunia atau World Water Council mempercayai Indonesia menggelar Forum Air Dunia atau World Water Forum pada tahun 2024. Melalui platform terbesar bagi seluruh komunitas kepentingan pada bidang air, ini nantinya akan berdiskusi berbagi ilmu dan pengalaman serta menciptakan ide-ide konkret yang dalam pengelolaan sumber daya air yang lebih baik. Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah World Water Forum atau WWF ke-10 yang akan digelar tahun 2024 di Bali, meskipun persiapannya hanya 2 tahun. Hal itu disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono dalam Forum National Stakeholder Forum Second Announcement of the 10th World Water Forum. World Water Forum merupakan sebuah platform terbesar bagi seluruh komunitas kepentingan pada bidang air untuk berdiskusi, berbagi ilmu dan pengalaman, serta menciptakan ide-ide konkret dalam pengelolaan sumber daya air yang lebih baik. WWF ke-10 mengusung tema Water for Shared Prosperity, bertujuan mewujudkan pencapaian agenda Sustainable Development Goals dan menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua pada tahun 2030. Sebagai platform bidang sumber daya air terbesar, Menteri Basuki menegaskan, WWF bukan agenda kerja dari Kementerian PUPR saja, melainkan agenda nasional sehingga butuh partisipasi dari semua elemen untuk mensukseskan penyelenggaraannya. Mengelola sumber daya air sebagai pemerhati sumber daya air berkumpul di dalam forum World Water Forum ini. Ini biasanya dilakukan 3 tahun sekali
Namun untuk yang 2024 ini kita hanya punya waktu 2 tahun. Karena kemarin mundur yang ke-9 karena pandemi, sehingga kita hanya waktu 2 tahun untuk menyelenggarakan 2024. Namun World Water Council sangat percaya pada Indonesia untuk bisa menyelenggarakan walaupun persiapannya hanya 2 tahun. Memasuki era new normal, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kesehatan meluncurkan buku vaksinasi COVID-19. Peluncuran buku ini merangkum seluruh perjalanan Indonesia sejak awal pandemi COVID-19, kebijakan mengendalikan pandemi beserta seluruh dinamika yang terjadi di lapangan. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meluncurkan buku vaksinasi COVID-19. Peluncuran buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi semua kalangan. Hal tersebut dikarenakan pada buku vaksinasi COVID-19 tersebut terdapat rangkuman seluruh catatan terkait penanganan terhadap pandemi COVID-19 dari pemerintah Indonesia. Penulisan buku vaksinasi COVID-19 ini sudah dimulai sejak tahun 2020 dan terus mengalami perubahan mengikuti perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Kebijakan, terobosan, dan inisiatif dilakukan dalam penanganan COVID-19 dan telah dirangkum semuanya dalam buku vaksinasi COVID-19. Selain itu, buku vaksinasi COVID-19 dimulai dari inisiasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan dibantu oleh banyak pihak lainnya, mulai dari Kemenkes, Itagi, Bio Farma, dan yang lainnya. Bapak Ibu, waktu saya diangkat 23 Desember 2020, jadi saya ingat tugasnya Bapak Presiden sangat spesifik. Nomor 1 adalah vaksinasi cepat segera dimulai dan diselesaikan. Nomor 2, pandemi harus segera diatasi agar ekonomi bisa bergerak kembali. Dan yang ketiga, lakukan transformasi kesehatan. Jadi sejak tanggal 23 Desember, kita mulai vaksinasi itu tanggal 13 Januari. Dan Alhamdulillah, kita bisa melakukan dalam 15 bulan lebih dari 400 juta dosis suntikan kita berikan ke lebih dari 200 juta masyarakat Indonesia. Jadi kesimpulannya kalau saya boleh taruh di sini Bapak Ibu, kenapa Indonesia berhasil vaksinasinya? Karena Indonesia tuh memiliki modal sosial yang luar biasa. Tugas kita hanya merajut, menggabungkan agar modal sosial ini bisa diterjemahkan menjadi kekuatan sosial yang luar biasa untuk menyelesaikan vaksinasi. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Maudy Ayunda dari tim juru bicara G20 mengajak anak-anak muda untuk dapat menjadi motor penggerak untuk gaya hidup berkelanjutan dan upaya pelestarian lingkungan. Hal ini tersebut disampaikan langsung dalam diskusi virtual Forum Merdeka Barat 9. Maudy Ayunda dari tim juru bicara G20 mengatakan bahwa anak-anak muda dapat menjadi motor penggerak untuk gaya hidup berkelanjutan dan upaya pelestarian lingkungan yang berdasarkan budaya seperti yang diusung presidensi G20 Indonesia dalam pertemuan Forum G20 bidang kebudayaan. Dalam dialog bersama Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek Hilman Farid di Forum Merdeka Barat 9, Maudy mengatakan anak-anak muda Indonesia memiliki kepedulian yang besar terhadap kelestarian lingkungan dan perubahan iklim. Dengan total populasi yang besar dan kepedulian yang tinggi, maka generasi muda dapat menjadi penggerak untuk gerakan pelestarian lingkungan hidup yang berbasis kebudayaan. Saya belajar banyak sekali tentang peran kebudayaan, peran kearifan lokal dalam pemulihan lingkungan. Jadi mengingatkan lagi untuk teman-teman muda di luar sana, untuk yuk kita menggunakan our curiosity dan rasa ingin tahu kita untuk juga mengulik kembali gitu ya kekayaan yang ternyata ada di sekitar kita dari kearifan lokal dan juga local genius di Indonesia. Di kesempatan yang sama, Dirjen Kebudayaan Hilman Farid menyampaikan bahwa dalam presidensi G20 Indonesia terus dilakukan berbagai langkah konsolidasi melalui Senior Official Meetings atau SMO G20 Culture untuk menciptakan platform agar praktik pelestarian lingkungan berbasis budaya mendapat dukungan global. Selain itu didorong juga skema pendanaan global kebudayaan. Gimana caranya mengkonsolidasi ini gitu ya, karena udah ada tersebar di mana-mana, kita pengen juga ada semacam platform lah gitu. Nah kemudian persoalan kedua yang muncul di dalam Senior Official Meeting,
oh ini harus ada skema pendanaan gitu ya. Sehingga apa? Sehingga si praktek-praktek yang bagus-bagus ini bisa dipertemukan di dalam satu skema pendanaan sehingga dia kemudian betul-betul menjadi gerakan yang solid gitu. Itu sebetulnya apa? Inti pertemuan ya waktu senior official meeting itu. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi mengenal dan mencegah kanker serviks sesaat lagi.